Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib, para kiai yang hadir, yang sangat saya taklimi, sangat saya hormati, Bapak Bupati yang kita cintai secara bersama-sama, Pak Wakil Bupati ada? Oh, tugas. Nah, sahabat-sahabat atau apa namanya ini? Subhanul Muslimin Lovers. Subhan Lovers. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita ini punya kebiasaan bersandar dalam setiap persoalan yang sulit. Kita ini selalu bersandar kepada Allah dan Rasulullah. Cara bersandarnya orang Indonesia dengan istighosah dan sholawat itu dimanapun, dari orang lahir sampai orang mati isinya zikir dan sholawat. Yang namanya zikir marhabanan sudah menjadi menu sehari-hari apapun kegiatan kita. Dari urusan dalam rumah sampai urusan bangsa dan negara, kita membiasakan bersandar kepada Allah dan Rasulullah. Makanya kalau kemudian Banyuwangi ketika menghadapi persoalan yang demikian rumit, kembali bersandar kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Banyuwangi bersolawat. Kenapa? Karena Rasulullah ini punya kemampuan menyelesaikan sesuatu yang rumusnya nggak ada di dunia. Kalau istilah milenial disebut out of the box, nggak ada rumusnya. Rasulullah ini menyelesaikan masalah nggak pakai rumus yang umum. Makanya jangan salah kalau kemudian kita selalu diajarkan bersandar kepada Rasulullah. Sampai bisa bayangkan, Rasulullah itu lahir menjadi nabi, menyelesaikan masalahnya orang Makkah pertama kali. Rasul itu sudah aneh. Kenapa? Orang Mekah itu ahli membaca, ahli menulis. Tapi Rasulullah hadir di situ tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Sahabat bisa bayangkan, kalau menyelesaikan orang Mekah yang ahli membaca, ahli menulis, diselesaikan oleh seorang guru besar atau profesor, itu sesuatu yang lumrah. Tapi Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dihadirkan di Makkah untuk menjadi jalan keluar bagi orang yang jago membaca, jago menulis. Rasulullah menyelesaikan orang Makkah. Orang Mekah ini diselesaikan oleh Rasulullah dengan Rasulullah diangkat menjadi nabi. Tapi harus menyelesaikan orang Mekah yang nggak ngerti nabi. Apa aneh? Orang Mekah itu nggak ngerti nabi. Ngertinya itu penyair sama kahin, dukun. Orang Mekah nggak ngerti nabi. Yang ngerti nabi siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani. Dan itu tempatnya tidak di Mekah, tempatnya di Filistin. Makanya ketika Rasulullah mengaku jadi nabi, orang Mekah, nabi itu apa? Sama kayak sekarang, saya enak saja mau datang jam 1 pun gak ada masalah Pak Bupati. Kenapa?
Kenapa? Orang Banyuwangi ngerti kiai, takut kualat. Kenapa? Karena ulama-ulama Banyuwangi sudah mengajarkan siapa itu kiai, siapa itu ulama, ngerti. Makanya saya tadi itu nyantai aja, nanti sampai jam 1 juga nggak apa-apa. Orang Banyuwangi ngerti kiai. Makanya ketika saya datang disambut-sambut biasa aja. Salaman sampai ada yang bolak-balik 7 kali, biasa aja. Kenapa? Karena orang Banyuwangi sudah diajari oleh ulama sebelum saya tentang ulama dan kiai. Maka ketika saya dihormati di sini biasa aja. Ini kalau pagernya dibuka bisa diserbu saya. Mulai dari minta suwo, iya Gus ya, iya biasa. Karena sudah ngerti kiai. Sangat berbeda ketika saya masuk ke pedalaman Irian. Orang Irian di pedalaman nggak ngerti kiai. Seandainya saya datang dengan rambut panjang masuk sana, saya pasti dianggap tim pemburu babi. Dan saya nggak boleh marah. Lah Rasulullah itu di Mekah, orang Mekah itu nggak ngerti Nabi. Bahkan ketika Rasulullah dapat wahyu pun dicarikan dukun, karena dianggap kesurupan. Dukun yang paling terkenal Waraqah bin Nufail. Maka ketika Rasulullah gak ketemu Waraqah dibilang Iqra, itu Waraqahnya pingsan. Karena Waraqah ngerti yang bisa bilang begitu hanya utusan Allah. Itu. Makanya Rasulullah ini aneh. Disuruh menjadi nabi, penerus nabi yang sebelumnya. Rasulullah tidak seperti nabi yang sebelumnya. Ini keajaiban semua, aneh semua Rasul ini. Disuruh jadi nabi, yang nabi sebelumnya ini kuat-kuat. Nabi Nuh mencabut pohon, Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, Nabi Musa hebat, musuhnya tempeling mati, jenggotnya Fir'aun dipegang separuh putih separuh hitam. Hebat Nabi Musa itu. Nabi Dawud tangan masuk tanah keluar jadi pedang. Nabi Sulaiman seluruh binatang bisa diajak ngomong. Nabi Isa orang buta dipegang melek, orang mati itu bangun. Tiba-tiba Nabi Muhammad dijadikan nabi, dilempari batu kakinya bocor. Maka semua orang wah ini bukan nabi. Coba. Jadi nabi ini jadi nabi dibalik situasinya oleh Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Seandainya Rasul itu masih kuat kayak Nabi Musa, pasti orang mengikuti Rasulullah karena takut. Kalau orang dibuat seperti Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad dibikin kayak Nabi Sulaiman, pasti orang mau ikut karena Nabi Sulaiman itu kaya dan raja, bahkan entut bisa diajak ngomong. Tapi begitu Nabi Muhammad ini jangkauannya, tanggung jawabnya gede, rahmatan lil alamin, maka perangkat nabi-nabi yang sebelumnya yang keras-keras, kuat-kuat dihilangkan dari Rasulullah. Karena yang mampu menembus ruang dan waktu yang semakin luas bukan kekerasan, tapi apa? Cinta kasih, rahmatan lil alamin. Maka yang keras-keras itu pasti bukan tipologi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang galak-galak itu pantasnya jadi umatnya Nabi Musa. Nah itu. Akan tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah ini sudah tidak masuk akal. Apa yang tidak masuk akal? Bagaimana mungkin dalam akal manusia orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, mampu mengajarkan masyarakat yang ahli baca, ahli nulis, bahkan kepatuhannya tidak masuk akal. Orang Mekah, Arab dan sekitarnya waktu itu Tuhannya adalah patung, tapi oleh Rasulullah bisa diajak punya Tuhan yang tidak kelihatan. Ini nggak mudah. Dari Tuhannya banyak bisa diajarkan Tuhan satu.
Dari tempat yang tidak ada air bisa diajarkan toharo pakai air. Padahal pakai air itu susah, minum aja susah. Ini malah disuruh mandi. Bisa diajari seperti itu. Dari tempat yang panas luar biasa bisa diajari puasa. Kalau kita puasa mudah, berteduh di bawah pohon jambu sudah hilang dahaganya. Di Arab itu mau lari kemana? Panas. Tempat yang demikian panas orang bisa diajari puasa. Di tempat yang tidak ada makanan orang bisa diajari berbagi sedekah. Di tempat yang penuh syahwat orang bisa diajarkan bertahan, tidak melakukan kejahatan seksual. Kapan? Saat melakukan tawaf. Saat melakukan tawaf syahwatnya orang tawaf dibuka. Apa? Perempuan yang lagi tawaf tidak boleh menutup mukanya, padahal syahwatnya tinggi. Jangankan lihat muka, lihat mata kaki aja syahwat. Itu muka dibuka, betapa syahwat yang berkembang di sekitar itu luar biasa. Tapi pada saat yang sama laki-lakinya disuruh pakai baju, tidak boleh dijahit. Kalau mau nakal kali kan wes itu aja. Tapi kenapa bisa bertahan untuk tidak melakukan kejahatan seksual sementara berputar di sekitar Ka'bah? Ini pelajaran nggak masuk akal. Pelajaran berikut yang bisa itu nggak ada yang bisa. Rasulullah mampu mengajarkan kepada Sayyidina Umar tukang kelahi, padahal Rasulullah nggak pernah kelahi. Sayyidina Abu Bakar seorang konglomerat mau nuntun unta. Siti Aisyah yang usia 10 tahun riang gembira dinikah sama orang 50 tahun, sementara di Banyuwangi selisih 20 tahun mau bunuh diri. Coba ini gak masuk akal, nggak masuk akal. Bayangkan orang 300 mau disuruh perang ngadepi orang 3.000 itu kan mau berangkat bunuh diri. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah ini out of the box, keluar dari pikiran dan rumus dunia. Makanya ketika para ulama masuk ke Indonesia melihat sesuatu yang luar biasa, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang multi agama, multi ras, multi suku, bukan sesuatu yang mudah. Arab lebih mudah karena satu bangsa, makanannya sama. Orang Eropa lebih mudah karena satu bangsa, budayanya hampir sama, makanannya sama, kulitnya sama, bahasanya sama, ngurusnya lebih mudah. Itu pun pecah menjadi puluhan bangsa, puluhan negara. Tapi begitu para ulama datang ke sini melihat ini ada kawasan puluhan bangsa, puluhan suku, merasa akan sangat kesulitan yang luar biasa. Budayanya banyak, makanannya banyak, berbeda-beda, bahkan hantu paling banyak ada di Nusantara. Orang Eropa hanya mengenal Casper, ghost. Orang Amerika mengenal yang namanya voodoo. Orang Arab jin, setan. Orang Cina vampir. Orang Amerika Dracula. Orang Indonesia hantunya banyak. Wewe gombel, gendruwo, kuntilana, demit, toyol, jerangkong, kolor hijau. Lengkap, apalagi Banyuwangi, Alas, Purwo, pusat demit internasional. Makanya saya gumul itu, betapa hebatnya Bupati Banyuwangi bisa bertahan tidak dimakan sama hantu Alas, Purwo. Hebat beliau ini loh, bisa. Jadi begitu para ulama datang ke sini, gimana ini? Islam harus jalan di sebuah tempat yang jauh.
karena dikatakan dalam Al-Quran mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, Islam itu seperti tanaman, maka harus ditanam. Fase sebelumnya sudah dilewati semua. Wa kafa billahi syahida, ini fasenya Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, eranya sahabat, makanya asyidda walal kufar, tawuran sama orang kafir. Ruhama ubainahum, era khulafa'ur rasyidin, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min athari sujud. Ila ulama faqih sama ulama tasawuf begitu bergerak jauh. Mathaluhum fit Taurat mathaluhum fil Injil kazar'in, seperti tanaman. Maka cara menanamnya bagaimana? Di tempat yang jauh. Maka para ulama yang punya pengalaman bagaimana membawa Islam bergerak keluar dari jazirah sana, tidak dibawa pohonnya tapi bibitnya yang dibawa, karena menanam menggunakan bibit. Maka ditanam di sini, Allah tanam dengan bahasa sini namanya pengiran. Saya kayak gini, kalau di sana gelarnya gagah, Syekhun, Ustadzun, Al-Alim, Al-Fadil, Al-Karim, Pauwanjang. Sampai sini cuma ditanam dengan nama Kiai, padahal Kiai itu nama lain kebu. Kiai Selamet, Tombak, Kiai Pleret, Kiai Semar. Tilmidun, muridun ditanam dengan nama santri. Bahwa itu Allah pangeran, padahal di sini ada pangeran Mangkubumi, ada pangeran Briwira Bumi, ada pangeran Minak Jinggo, ada di situ lengkap. Lu itu gimana cara nanam? Pelan-pelan sampai akhirnya tidak ada jalan keluar. Agar tempat yang jauh ini mendapatkan barokah, maka manusia sudah tidak bisa mikir bagaimana cara agar masyarakat ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka akhirnya para ulama bersepakat, ya sudah, bukan pangkat kita untuk mengurusi orang dengan berbagai macam bentuk suku bangsa seperti ini. Yang punya kekuatan seperti ini hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak itu bangsa ini dititipkan kepada Rasulullah. Cara menitipkannya apa? Cara menitipkannya adalah membangun sebuah konsep besar yang dilakukan apa? Tawaran Rasulullah. Rasulullah menawarkan apa? Rasulullah menawarkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka begitu Rasulullah menawarkan ra'iyah, bahwa kalian adalah orang yang saling bertanggung jawab, maka tidak ada apapun di sini selain ra'iyah, yang dulunya raja, yang dulunya hamba, yang dulunya kawulo, yang dulunya gusti, dititipkan semua ke Rasulullah. Seluruh makhluk di antara Sabang Merauke, setiap kepala disebut dengan sebutan Rasulullah, ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Menyebut orang Indonesia dengan sebutan ra'iyah atau rakyat adalah cara para ulama, para pendahulu menitipkan seluruh kawasan ini, manusianya titipkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menyebut penduduknya dengan sebutan seperti yang diinginkan Rasulullah, ra'iyah, hanya ulama Indonesia. Loh, ini tepuk tangan sing banter, ndak usah malu-malu. Ini anak milenial harus paham. Tidak disebut apa-apa selain disebut ra'iyah. Ra'iyah kalau ngumpul titipkan sama Allah. Wasyawirhum fil amri, lahirlah konsep besar namanya musyawarah. Titip ke Allah. Makanya musyawarah itu bahasa Al-Quran. Nah, cara ulama dulu menitipkan seperti ini yang kadang kita nggak sadar. Sudah dititipkan pada Rasulullah lewat sebutan ra'iyah,
kadang kita ini pengen mengembalikan kepada prinsip dasar sebelum jadi ra'iyah. Sebelum jadi ra'iyah ketika saling menyerang disebut kafir. Tapi kalau sudah hidup bersama, saling mengerti, tidak lagi menyerang tapi dalam perdamaian, sebenarnya sebutannya sudah bukan kafir tapi zimmi. Tapi kalau sudah hidup saling bertanggung jawab, sebutannya ra'iyah. Dan kita sudah disebut ra'iyah, maka jangan dikafirkan lagi. Itu loh sebabnya, makanya Arab yang satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Kenapa kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia? Karena seluruh batin dan isi kepala orang kita dititipkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya ketika orang kita disebut rakyat, itu sesungguhnya adalah sebutan yang diinginkan oleh Rasulullah dalam setiap manusia yang hidup bersama-sama. Loh, makanya akhirnya terlindungi. Akhirnya kemudian ajaran yang diajarkan terlindungi karena ada ruang besar yang disiapkan. Karena ra'iyah kalau ngumpul namanya majelis, berembuk, tafassahu fil majalis, akhirnya mengangkat pemimpin, wasi'a kursi samawat, pemimpinnya disebut kursi lah, teritorinya disebut, karena dulu yang bikin konsep ini para wali, maka ruang besarnya namanya wilayah. Dan akhirnya kita punya batas teritori yang dijaga oleh para pemimpin yang melakukan sistem musyawarah, sistem musyarakah atau masyarakat. Amanlah isi bangsa ini. Maka ketika orang Eropa datang ke sini mau cari gratisan, bawa bedil, dilawan oleh santri dengan simbol-simbol bersama. Nah, akhirnya bangsa-bangsa di sini punya dengan gayanya, Timur Tengah punya dengan gayanya, semua punya dengan gayanya, sampai akhirnya muncul bangsa baru cari gratisan. Ketika kebutuhan minyak mau cari gratisan di Afghanistan, bangsa Afghanistan punya bangsa dan negaranya. Ada yang pengen cari gratisan di Timur Tengah, semua punya bangsa dan negaranya. Ada yang nyari gratisan ke Indonesia, maka dijaga oleh bangsa dan negara Indonesia. Lah akhirnya ada yang punya cara baru, cara cari gratisan pakai bedil bisa. Kalau ditelawan oleh warga penduduk di sebuah daerah, akhirnya ada yang punya pengalaman bagaimana kalau cari gratisan pakai agama, maka model baru ada orang cari gratisan pakai agama. Bangsa Afghanistan sumber dayanya aman karena dijaga oleh para pemimpinnya, maka kemudian datanglah kelompok agama namanya Taliban. Setelah pakai Taliban orang terkecoh karena ini nuansanya sama-sama beragama, banyak yang ikut, maka bangsanya jebol. Sekarang yang ada di Afghanistan semuanya gratisan, minyak gratis apa aja diambil. Timur Tengah dijaga di Irak oleh Saddam Hussein, di Libya dijaga Muammar Gaddafi, kemudian di Suriah dijaga Bashar al-Assad. Semua terjaga karena punya pemimpin, punya kekuatan. Maka kemudian didatangkanlah ISIS, sekarang jebol dan cari gratisan, dan sekarang gratis semua, seluruh minyak gratis di sana. Siapa yang mau ambil, dan semua ingin cari gratisan ke Indonesia, maka didatangkanlah wajah-wajah baru, model beragama yang melawan sistem ra'iyah, melawan sistem musyarakah. Untuk apa? Menjebol bangsa ini agar gratisan di Indonesia. Tapi karena ada santri paham betul, dilawan secara bersama-sama. Ini yang mau cari gratisan. Makanya kita dari dulu para ulama tahu
Ketika kita ini bertahan dengan cara berbeda-beda, apakah kita ini akan menyelesaikan dengan cara kita? Dulu setelah Indonesia merdeka, kita selesaikan apa? Dengan cara apa? Pancasila yang dimengerti oleh Sabang sampai Merauke. Kita selesaikan dengan merah putih karena bendera ini disepakati perbedaan bangsa dan suku. Walaupun saya ini orang NU, sangat bangga dan begitu cintanya dengan bendera NU, tapi bendera NU tidak diterima oleh orang dari seluruh berbeda-beda agama. Bendera Muhammadiyah ya tidak diterima semua orang, apalagi bendera yang lain termasuk bendera Coca-Cola nggak bisa. Maka kemudian kita bertahan pakai merah putih. Makanya merah putih dibenci dulu oleh Belanda, ngibarkan merah putih tembak mati. Maka kemudian agar tidak ditembak mati, merah putih dikibarkan di atas rumah. Belanda curiga tiang rumah dikasih tebu, masih curiga dikasih pisang, masih curiga dikasih padi, masih curiga dikasih kelapa, masih curiga kita bawa tumpeng sama ingkung makan. Oh, cuman mau makan ternyata. Tapi makanannya habis, padinya mengering, tebunya mengering, kelapa mengering, pisang rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Maka anak-anakku, anak-anak milenial, kamu harus paham bahwa merah putih itu dulu minta ribuan nyawa, tapi kamu taunya merah putih hanyalah berharga 50.000. Dulu merah putih minta nyawa, sekarang hanya minta tangan kita untuk diangkat. Maka kalau ada penghormatan bendera merah putih, angkat tangan kalian. Tidak usah ikut yang bilang bid'ah, tidak usah ikut yang bilang tauhid, karena yang bilang bid'ah dan tauhid zaman perang nenek moyangnya tidak ikut. Ini cara kita. Pancasila, bahkan dulu berdebat nenek moyang kita, apakah bangsa yang baru merdeka ini akan kita selesaikan dengan cara-cara model dari Arab? Tidak bisa. Maka lahirlah sebuah naskah besar di bawah lindungan Ka'bah. Saya kan udah nggak ngerti itu. Apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa? Nggak bisa. Lahir naskah besar salah asuhan. Apakah akan diselesaikan dengan cara Belanda bangsa ini? Nggak bisa. Lahir tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah akan diselesaikan dengan cara Nusantara murni? Tidak bisa. Lahir naskah Siti Nurbaya. Cerdasnya bangsa ini. Lu kok sekarang tiba-tiba ketika bangsa ini sehat walafiat bilang sakit bangsa ini harus diselesaikan, keluarlah bendera royah, bendera liwa. Ini kan benderanya Rasulullah ketika perang. Masa negeri yang damai ada bendera perang keluar? Maka bendera itu masuk akal mengatakan bahwa pilpres adalah perang. Gak perang, pilpres itu kelanjutan pilkades. Pilkades antar desa ningkat sedikit, pilbub milih Pak Azwar Anas. Setelah itu ningkat pilgub. Setelah itu pilpres, riang gembira. Orang Indonesia menyebutnya pesta demokrasi, namanya pesta riang gembira. Syukur ada uangnya. Itulah cara kita, ada dangdutannya, ada apa pesta. Nih ya, syukur ada uangnya. Kalau Pak Polisi hati-hati, awas ada money politik. Ya kita jangan sebut money politik. Sebut apa? Uang bensin, nggak ketangkep. Kalau diterima masjid ya sumbangan, berarti terima kiai bisyaro, nggak ribut. Iya biasa gitu Indonesia nggak usah ribet gitu. Makanya kalau dikejar jangan pakai uang tilang, nggak boleh. Uang damai biasa, indah kita Indonesia. Ya nggak usah ribet kita Indonesia, emang begitu. Tiba-tiba ini perang Badar, kalau kau tidak menangkan kami, aku khawatir tidak akan ada yang menyembahmu. Terus lu mau ngawang apa sekarang? Begitu Pak Prabowo sama Pak Jokowi jadi satu rangkulan, mate kon. Makanya loh, kita masih bisa selamat. Dunia hari ini melihat Nusantara ini bangsa yang unik,
di tengah siap tempur dan perpecahan, para panglima bersatu rukun membangun bangsa dan negara. Ini hanya Indonesia yang bisa. Dua orang yang berseteru rangkulan, yang satu jadi menteri, yang satu jadi presiden. Siap Bapak Presiden, biasa. Ini hanya Indonesia. Ini hanya terjadi di sini, maka jangan serius-serius. Ini bangsa biasa aja. Kita dititipkan ke Rasulullah riang gembira. Makanya kalau ada sesuatu, selesaikan dengan cara kita sholawatan, zikir. Jangan cari obat untuk bangsa ini ke Filistin. Bangsa Filistin memang pernah sakit dan sampai saat ini belum sembuh. Mereka bikin obat. Obat itu namanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani menjadi obat bagi Filistin, dan itu gagal. Masa obat gagal produk kadaluarsa kamu bawa ke Indonesia? Mules perutmu. Jangan. Di Mesir bangsa yang sakit, maka cari obat di sana. Dulu namanya Hasan Al-Banna, bikin obat namanya Ikhwanul Muslimin, dan obat itu gagal menyelesaikan Mesir. Bahkan Mursi digantung di Mesir. Masa produk gagal kau bawa ke Indonesia? Maka kita selesaikan dengan cara Indonesia. Banyak sekali yang nggak bisa masuk sini, berubah menjadi drastis. Musik rock yang begitu gagah dan kuat masuk Banyuwangi jadi rock dud. Biasa aja. Jadi siapa? Suliono. Terus aku kepengen, saya tak sekali-sekali dengar nuansa lain di Banyuwangi. Kan Subhanul Muslimin sudah tadi, saya pengen dengar nuansa lain. Kak kue Suloyo gimana? Suloyo si dewe ika mage demen. Lo indah. Lo ini coba tadi itu lagu sholawatan penjenengan, ada yang lagu itu? Nggak ada. Nah coba ayo coba, karena kalau enggak tak ambil alih ini nanti. Ayo sholawatan indah ini loh Banyuwangi. Ayo tung Cirolu. Ayo guys, oke. Oke, santre lambe ben santre mangken duh tak pada. Mantap yo. Masalah tengkaben angku yang jauh pita. Lambe mun jamaah repu eneng ada. Mangken pon iqamah ki sibuk kamar abude. Ayo mana musiknya? Musiknya. Santre lambe ben santre mangken lu tak pada. Masalah tengkaben angku yang jauh pita. Lambamun jamaah repu elem ada. Mangken pon ikon kita sibuk kamar abada. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi
mare kerem kinil pun melia saro munang kui kalampi semapan segaul keng esorong aci taoning alias bahlul Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi zidna bima alimna Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi zidna bima jahilna bagian santre bini alduh lain pole mun ako dungan mira biru koding pote mun soro agaya lakar dek sengabi geng bakto sakola tak fokus apel tatibi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ufa'na bima alimna Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi zidna bima jahilna saporanah manabi paltabul lokon tujuan niat ngajak fastabikul khairat tore semangat belajar jek sengkap bentore patoat sopaje ilmu barokah Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi fa'na bima alimna Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi zidna bima jahilna Sallallahu alaihi Muhammad. Nah kan itu bahasa Madura ngerti saya ngerti demai Lena saya itu dapat cerita tentang bahasa Madura itu dulu. Syekhona Khalil itu waktu jadi ada jadi bupati nantang. Ya Syekhona, saya mau mantu sebagai bupati kan gak enak kalau mantu terus kehujanan. Tolong ya, kalau engkau wali bikinlah pendopo ini gak kehujanan. Akhirnya ya sudah, tuliskan sebuah kalimat, kamu paku di atas pintu. Nah, akhirnya tulisan kecil dipaku di atas pintu. Bener-bener seminggu gak hujan, pendoponya tok, yang lain hujan tapi pendopo enggak. Akhirnya setelah selesai pesta, Pak Bupati ini pengen ngerti tulisannya apa kok. Hebat banget tulisan gini aja kok bisa bikin tidak hujan. Nggak tahunya apa tulisannya, Bupati Balana Raja. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau mau menyelesaikan bangsa ini, nenek moyang kita jago dititipkan ke Rasulullah, kan jadi bangsa ini menjadi bangsa yang baru, bangsa yang bagus, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan hari ini kita bisa lihat yang di tempat lain runtuh, tempat kita tumbuh subur. Pencinta-pencinta Rasulullah bangkit hari ini.
ada, dan akhirnya bangsa ini terjaga. Makanya karena dulu nenek moyang kita ini sadar bangsa ini isinya bermacam-macam, maka semuanya harus disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kita diajarkan bersatu, sholawatan bareng berdoa bareng-bareng. Yang pinter doa, yang nggak pinter modalnya amin, 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 amin. Kalau cowok apek kesuwen amin. Makan nasinya jadi satu, tumpeng. Ikan ayam, iya ayam, yo ayam, ikan no ayam. Ayam biar jadi simbol bareng-bareng, jadikan ingkung. Ada orang mati, kita bareng-bareng ngumpul tahlilan sampai 7 hari. Ada orang syukuran bareng-bareng. Apapun bareng-bareng. Maka waspada anak-anakku generasi milenial. Kalau ada orang ingin memecah kebersamaan atas nama agama, waspada. Karena itu sesungguhnya adalah kurir-kurir yang akan cari gratisan di Indonesia. Ya iya, dulu makan bareng-bareng, sekarang orang makan bareng-bareng pakai agama, bid'ah, nggak ada lagi, takut. Orang ngumpul kalau ada orang mati, bid'ah, nggak ada lagi orang ngumpul. Zikir bersama setelah sholat, nggak ada tuntunan agamanya, bid'ah. Terus lagi doa bareng-bareng, bid'ah. Yang kita pakai jari 10 tiba-tiba ganti jari 1, cuman gini aja, gini. Sama-sama gitu, mending model kayak Cina, lebih cepat. Tuhannya diokrok-okrok, ayo cepat itu. Jadi yang menjadi simbol kebersamaan mulai diruntuhkan. Setelah nanti dipisah, ini bid'ah, orang tidak punya lagi ikatan kebersamaan. Lama-lama perempuannya disendirikan, matanya tutupi, akhirnya tidak kenal siapapun. Terus mulailah naik grade-nya khutbah. Dulu setelah Rasulullah, khutbah ini jadi sarana alo-alo orang. Maka oleh Imam Syafi'i dikembalikan kepada fitrahnya khutbah, dikembalikan bahwa khutbah adalah rukun sholat Jumat. Karena rukun, maka disyarati imamnya harus ngalim dan tua. Agar ulama tua bisa bertahan kalau khutbah, pegangan mimbar. Karena ini rukun, maka tangannya tidak boleh gini-gini. Agar tangannya tidak gini-gini, dipegangi tongkat. Akhirnya orang khutbah kembali pada fitrahnya, ittaqullah, tenang. Tapi ketika mereka nggak punya cara ngolok-olok musuhnya, karena kumpulan yang lain dibid'ahkan, maka mereka harus merebut mimbar untuk cari alat propaganda. Agar mimbar bisa menjadi alat propaganda dan tangan bisa begini-begini lagi, maka tongkat harus dihilangkan. Ketika tongkat hilang, maka khutbah kemudian menjadi sarana caci maki lagi. Waspada kalau ada yang begitu, nak ya. Rasulullah pakai Sayyidina, dibilang bid'ah, langsung sebut Muhammad. Nah kalau kelas Rasulullah aja kamu sebut Muhammad, kamu melanggar. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'dha. Akhirnya tidak ada penghormatan pada pemimpin terhadap Rasulullah Muhammad, maka terhadap Presiden Jokowi. Ini adalah namanya social engineering untuk tujuan political engineering, merebut kekuasaan dengan cara agama. Untuk apa? Cari gratisan di Indonesia. Maka anak-anak milenial harus paham, kamu boleh menjadi Eropa, kamu boleh menjadi Arab, karena kamu mudah sekarang belajar. Cari model Eropa, tinggal buka handphone, rambut Eropa miring, rambut Amerika jabrik kayak begini. Kamu lebih suka spaghetti daripada nasi jagung, silahkan. Kamu lebih suka I love you dan tidak suka aku cinta padamu, aku tresno marang Rika, ya apa Riko, nah, Riko apa nih kok marang Riko, kanggo Riko, raiso rata kongkon mau raiso. Lah itu nggak apa-apa. Kamu lebih suka ente, nggak apa-apa. Tapi kamu tidak boleh lupa bahwa bangsa yang hari ini berjalan namanya milenial
adalah bangsa yang bertahan terakhir. Untuk apa? Pertahanan bangsa. Kamu boleh menjadi Eropa, tapi kalau kamu ke Eropa tetap ditanya pasportmu mana. Kamu ibadah haji pun ditanya pasportmu mana. Akhirnya batas perbedaan milenial hanya satu, batas bangsa dan negara. Maka kalau kamu punya niat untuk menjadi makhluk yang lintas benua, lintas negara, jangan lupakan kamu adalah tetap bangsa Indonesia. Nah ini makanya kita enak sekarang titip ke Rasulullah, roya, musyarakah, ya enak. Makanya sampai jam segini biasa aja, damai, indah. Ya kan kamu milenial. Milenial itu biasa aja, pulang sore itu zaman kami. Milenial pulang jam 1 nggak apa-apa, kan bisa dicari. Loh, dulu zaman saya jam 9 nggak pulang, hilang. Sekarang hilang di GPS. Gimana sih anak ini? Iya, tahu-tahu bapak sama anaknya ketemu di kafe. Gampang nyari anak sekarang. Tak GPS ketahuan kamu. Ayo, tak Sherlock. Pak, aku ditinggalkan kekasihku, Pak. Di mana? Sini. Sherlock, nak. Ambil. Pacarmu mana? Kita GPS. Tak tempilingin nanti loh. Ya. Milenial itu enak, ya. Iya, kita terdampar di tepi pantai, kelaparan, Gojek. Ini milenial. Ini zaman kita indah, milenial. Merayu juga nggak perlu pusing. Nggak usah, Dek, aku merindukanmu, wajahmu seperti purnama. Itu kuno. Anak milenial. Mas, apa bang? Kenapa, Cak? Kenapa? Nanti kalau kita ke pantai jangan lewat selatan ya. Nah kenapa? Kalau lewat selatan aku nggak bisa mengutarakan hatiku. Ya, ini milenial. Dek, apakah bapakmu seorang bupati? Lo kenapa? Oh, kamu kok lupa? Bukan, kamu kok tahu anggaran jajan saya katanya. Apakah Bapak Bupati kok tahu anggaran jajan saya? Jadi Pak Bupati kan tahu APBD-nya. Itu milenial. Dek, apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena kamu mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Wah, itu milenial. Jadi lebih enak anak milenial itu. Nggak punya uang. SMS, rekening isi. Enak, milenial loh. Kangen, nggak perlu nulis surat, langsung foto miring. Iya, milenial. Mana ada? Ini terlalu manual ini, ini masih pakai simtut duror tulisan tangan. Sini ada gitu aja. Ini simtut duror gini, tapi ya handphonenya jelek. iPhone nggak tahunya, tak pikir Mio. Ini zaman milenial, indah. Ayo. Ini makanya anak milenial itu anak merdeka. Anak saya nggak sekolah, coba. Nggak sekolah, nggak. Kenapa? Ujiannya nanti di WA katanya. Iya, enak. Anakku yang sekolah ujian di WA. Nggak perlu duduk gitu, di WA. Terus belajar kelompoknya pakai grup di WA. Enak tenan cah saiki makane ya Allah, nyowone cah saiki karek listrik tok. Listrik mati pokok. Loh, makanya semua sedang cari gratisan ke semua negara, karena nyawa orang modern adalah listrik, dan listrik tidak boleh mati. Loh, ini loh kamu harus tahu. Maka pertahankan bangsa ini dengan cita-cita besar apa? Kita wariskan pada anak cucu. Siapapun yang mengganggu persamaan bangsa ini, mengganggu kebersamaannya, kita singkirkan hari ini jauh-jauh dari kehidupan kita. Atas nama apapun, pergi kau. Kalau Bung Karno mengatakan go to hell, kalau kita buang ke laut. Nah, ya buang ke laut kan kalau kita. Pergi ke laut. Nah itulah. Itu makanya dari nenek moyang itu jago dititipkan kepada Rasulullah, ra'iyah, teritorinya titipkan kepada para wali, namanya
wilayah negaranya titipkan pada Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran wa jahra fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri dinik. Ya Allah, terangilah hati ini dengan cahaya agamamu. Wa tahhir a'dha'ina bi nuri afwik. Sucikanlah anggota badan ini dengan cahaya ampunanmu. Wa taqabbal du'aina bi rahmatik. Allahumma balligh al-a'mal fi jamil ahwal. Allahumma anqulna wal muslimin. Ya Allah, pindahkanlah orang-orang muslimin minasyaqawah ila sa'adah, dari tempat yang jelek ke tempat yang baik. Wa minan nar ila al-jannah, wa minal azab ila ar-rahmah, wa minaz dzunub ila al-maghfirah, wa minal isaati ila al-ihsan, wa minal khawf ila al-aman, wa minal faqri ila al-ghina, wa minal dhulli ila al-'izzi, wa minal ihanati ila al-karamah, wa minal dhiqi ila as-sa'ah, wa minal syarri ila al-khair, wa minal usri ila al-yusr, wa minal idbar ila al-iqbal, wa minas saqami ila as-sihhah, ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإبادة، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب، ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم. اللهم إنا أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك يا رب، والغنية عمن سواك. إلهي يا لطيف يا رزاق، يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتعبد، لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد، إنك سميع قريب. اللهم احينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإيمان والتوبة. اللهم بحق محمد وأنت محمود يا رب، اللهم بحق علي وأنت أعلى يا رب، اللهم بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض يا رب، اللهم بحق الحسن والحسين وأنت محسن يا رب، اللهم بحق شيخ عبد القادر جيلاني وأنت معبود على كل شيء قدير، وبالإجابة كل داء جدير. اللهم بحق جبريل وأنت جابر القلوب منكسرة، اللهم بلغ الأعمال في جميع الأحوال،
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحرمة الفاتحة. Sallallahu alaihi wasallam hamdan daiman hamdan yuafi ni'amahu kama zida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa naqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na bika darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat wal hadi wal mat. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa tawil umrana wa basi arzaqana wa atil amalana wa khtim lana bil khair innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati ya imam wa nasir. Allahumma jalla auladana talmidana auladana walibadina wa dzurriyyatina min ahli mal khair waj'alna min amal sholihin waj'alna salih hasan aman wa la taj'alna wa ibn sudair wal hasan. Allahumma ihtimna bil khatimah wa na'udzu bika min su'iha wa antafana bil iman wa taubah. Rabbana innaka jami'un nas bi marabafi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sidul Fatihah. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Yang belum sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri putra yang menjawab salamnya paling kencang saya doakan jadi kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santri putri yang jawabnya paling kencang saya doakan jadi istrinya kiai. Rambutnya gondrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri putri jawabnya kenceng banget, nafsu jadi istrinya kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'atim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin aslil jamal wa manba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudui wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, al-akhas sahibul ma'had Nurul Qadim, para kiai yang hadir, ketua Azhari, berikut suriahnya, wabil khusus akhinal karim fillah Gus Hafid, dan seluruh ulama yang hadir yang saya ta'zimi. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, santri putra dan santri putri yang berbahagia. Saya jarang memanggil santri dengan sebutan santriwan, santriwati. Karena dalam kamus bahasa Indonesia, wan itu artinya yang memiliki. Contoh, ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Hartawan, orang yang memiliki harta. Wartawan, orang yang memiliki warta. Yang saya gagal paham adalah Taiwan, orang yang memiliki Iwan. Saya jadi bingung ini Kiai. Ini yang ngaji dua kelompok, yang di sini milenial, yang di panggung kolonial. Nah, kecuali yang di belakang kayak Asmi, Ahkam itu masih milenial. Ini cewek kalau dengar Asmi sama Ahkam, ini santri apa kimcil ya? .
Maka mohon maaf Kiai, yang saya hadapi ini anak-anak, saya tak ngomong dengan bahasa anak-anak sekarang saja ya. Pak Kiai mendoakan saja, saya mau berbicara dengan bahasa anak-anak milenial saja. Setuju? Kemarin sore saya posting di Instagram. Ya sorry ya kalau di sini follower saya cuma kalah sama Asmi saja gitu. Sama Ahkam saja. Kalau sama Gus Hafid masih banyak saya lah gitu. Saya di teks sebuah akun yang mengatakan orang NU itu mencintai Rasulullah berlebih-lebihan. Mereka terlalu lebay. Mengatakan apa? Maulid itu bid'ah karena maulid itu muhdasah dan sifat dari muhdasah itu adalah dolalah wa kullu dolalatin finnar. Maulid itu barang baru itu pasti sesat dan sesat itu adalah neraka. Waktu itu saya ditanya, wahai Miftah, coba tunjukkan kepada kami dalil sahih tentang perayaan Maulid Nabi. Waktu itu jawaban saya apa? Nanti coba Anda cek di Instagram. Saya bilang, kalau Anda bertanya kepada saya untuk mencintai dengan Rasulullah, suruh menunjukkan dalil yang sahih. Maka dengan tegas saya jawab, untuk mencintai Rasulullah saya tidak butuh dalil. Lah iya, aku mencintai kamu saja tanpa dalil. Masa iya aku cinta dengan Rasulullah harus pakai dalil? Kalau kemudian dikatakan berlebih-lebihan, coba kita lihat. Orang itu kalau sudah jatuh cinta, mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa. Pernah makan kah? Kalau sudah cinta, coba. Maka kemudian lagu yang paling gampang dibuat oleh para musisi itu bertemakan cinta. Apalagi sekarang munculnya fenomena Mas Didi Kempot. Ya Allah. Yang menurut kabar hari ini beliau lumpuh. Kenapa? Capek, sewu kutobar diliwati. Capek dia. Coba, fenomena lagu cinta. Begitu luar biasa. Mengekspresikan kecintaan kita kepada makhluk seperti itu. Bagaimana kemudian kita mencintai Rasulullah. Kita cinta dengan manusia. Bahasanya ya Allah, aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Please deh, santrinya Gus Hafid gak usah pacaran. Wahai santri putri, ingatlah cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi ingat, cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya menjaga kehormatanku. Anak pondok, pacaran, putus, stres. Apaan? Langsung nyanyi Kartonyono Medho Janji. Biyen aku sebetah suwe-suwe nuruti kekarepanmu. Santri juga bisa Gus ternyata. Biyen wis tak wanti-wanti, tapi kenyataannya pergi. Itu hanya cinta. Oh ahoe matamu ki, oh ahoe. Ternyata santri Nurul Qadim gaul-gaul. Luar biasa. Mencintai makhluk, ekspresinya seperti itu. Coba. Bahkan banyak orang stres gara-gara jatuh cinta, begitu putus stres. Maka saya katakan kepada kalian, cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Kentir. Kalau sudah cinta, ya Allah, bahasanya, ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Sekarang kalau santri beda, gombalnya santri itu beda. Kamu tahu nggak? Non mati ketemu bak dibaca
Iklab. Kalau non mati saja ketemu bak dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Ih. Kalau anak-anak jurumiyah sudah beda lagi gombalnya. Kamu tahu nggak kalau ada mubtada pasti ada khobar. Artinya kalau ada aku pasti ada kamu. Codot dilawan. Bagaimana kemudian kita mencintai Rasulullah dibilang berlebih-lebihan? Padahal dikatakan dalam kitab Simtud Duror, khairal bariyah nadrah ilaiha. Manusia paling baik dan yang paling enak untuk dipandang adalah Rasulullah. Lah ini santri putri saja lihat Ahkam sama Asmi, wow. Apalagi kalau memandang Rasulullah. Orang mengatakan Nabi tertampan itu adalah Nabi Yusuf. Kenapa? Karena orang-orang tidak mampu menggambarkan ketampanan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anda tahu, ketampanan Nabi Yusuf hanya 25% dibandingkan ketampanan Nabi Muhammad SAW. Jangankan para sahabat, musuh yang benci dengan Rasulullah, begitu memandang wajahnya, nadroh ilaiha, mohon maaf, mereka langsung jatuh cinta dengan kanjeng Nabi. Kita mencintai Nabi melalui maulid Nabi, kok dibilang bid'ah? Orang-orang seperti itu jelas dolane kurang adoh, tidurnya kurang malam, mainnya kurang jauh, koncone kurang okeh, kopine kurang kental. Saya ketemu sama orang, kamu jangan bilang kopinya belum ada, emang gak ada. Ini santri yang di depan kurang ngajar. Saya maju ke panggung pakai kacamata, bawa tongkat, langsung ada teriak, wow, si buta dari gua hantu. Awas. Kamu jangan salah, kemarin saya pulang umroh tanggal 23 September. Masuk bandara Jeddah, polisi-polisi heboh saya datang. Gara-gara saya bawa tongkat sama kacamata. Polisi langsung bilang, tarik, semuanya minggir. Wah, saya bangga, tahu dia siapa saya. Begitu sampai bandara saya tanya, Pak Polisi, kenapa semuanya disuruh minggir? Saya dicarikan jalan. Jelas ada orang buta lewat. Ya Allah. Danco. Dikira orang buta, kiai kurang ajar. Di Indonesia itu orang yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang itu cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Kamu tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Nih orangnya di sini nih. Oh kayak munyuk ding, sorry bro. Ada orang kok hitamnya kayak gini toh, ya Allah. Aku tahu siapa namamu. Irma. Apa itu Irma? Irengnya Masya Allah. Adik-adik coba Anda lihat. Allah itu menciptakan makhluknya di muka bumi ada dua. Makhluk hidup dan makhluk mati. Yang hidup itu jenisnya juga ada dua. Hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal. Yang berakal juga ada dua. Berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Ini pernah saya ceritakan sama Mas Deddy Corbuzier. Akhirnya dia masuk Islam, salah satu penjelasan saya soal ini. Insya Allah besok malam dia akan hadir di pondok saya ulang tahun. Gus Hafid kemarin perintah sama saya untuk datang malam minggu. Tapi malam minggu besok juga ulang tahun pondok saya. Yang besok Mas Deddy Corbuzier akan cerita kenapa dia masuk Islam. Orang itu super cerdas. Saking cerdasnya Deddy Corbuzier, rambut saja tidak berani tumbuh di kepalanya. Deddy itu apa-apa bisa, yang gak bisa cuma satu. Jadi bintang iklan sampo. Karena bingung kan yang disampuin apanya gitu loh. Kalau saya beda. Saya kemarin diminta jadi bintang iklan kopi. Tapi saya tolak. Karena iklan kopi itu semuanya bohong. Iklan kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Iklan kopi itu guluak, dibuka kopinya nggak ada luaknya. Kopi susu, dibuka kopinya nggak ada susunya. Iklan itu yang jujur cuma satu, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya.
Apa bedanya Gus Asmi sama gajah? Beda. Kalau gajah itu kepalanya ada belalainya, Gus Asmi belalainya ada kepalanya. Tolong santri putri jangan membayangkan belalainya ya. Orang Islam itu juga jenisnya ada dua. Islam yang Islam tok sama Islam yang beriman. Yang beriman itu jenisnya juga ada dua. Imannya manusia biasa dan imannya para nabi. Nabi jenisnya juga ada dua. Nabi yang menjadi nabi tok dan nabi yang menjadi rasul. Saya mau tanya sama semua santri, nabi jumlahnya ada berapa? Kenceng salah. Kamu itu 25 itu yang wajib diketahui. Yang kamu baca dalam kitab Aqidatul Awam. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullamu kallafin fahaqiqatanim hum adamun idrisu nuhun huduma Saleh wa Ibrahimu. Itu yang wajib diketahui. Jumlah nabi itu dalam kitab Mishkatul Masabih, hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, yang menurut Syekh Albani hadis ini sahih. Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Maka kalau adik-adik melihat kok kiai itu stylenya beda-beda ya. Karena nabi mukjizatnya juga beda-beda. Kiai alladzina hum warasatul anbiya. Kiai itu merupakan ahli warisnya para nabi. Maka warisan yang diterima oleh para kiai berbeda-beda. Ada nabi kaya. Begitu turun ada ulama kiai kaya. Ustadz Yusuf Mansur kaya. Ada ulama, mohon maaf, ada nabi suaranya keren. Siapa? Nabi Daud. Begitu turun, ada Habib Syekh. Barangkali kalau di Probolinggo ada Akam, ada Asmi. Suaranya bagus. Ada nabi sabar, Ayub. Begitu turun, banyak kiai sabar. Habib Lutfi, Gusmus, Mbah Maimun Zubair, Mbah Dim Kendal. Ini orang-orang sabar. Ada nabi gagah, Musa. Begitu turun, ada Gus Maksum, Habib Rizik, macam-macam. Gagah. Ada nabi istrinya banyak, Sulaiman. Gus Hafid berapa ya? Kalau Gus Miftah berapa? Baru 1. Nambah atau tidak? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Adik-adik, tak kasih tahu, santri putri. Dalam Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga. Anda besok menghendaki yang mana? 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Karakternya, suaminya soleh, istrinya nakal. 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. 3, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. 4, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk santri putri, Anda pilih keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, saya catat. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung gue Hafid, takbir. Artinya kalau adik-adik memilih tipe keluarga Ibrahim, berarti Anda siap-siap diduakan. Setuju? Langsung yang paling depan teriak, enggak jadi Ibrahim, Fir'aun juga enggak apa-apa. Yang lucu Gus, tetangga saya, utara saya itu kan kuburan. Tetangga saya istrinya mati, hari kedua dia ke kuburan bawa kipas angin. Saya tanya, orang mati itu udah harusnya dibacain tahlil, sholawat, yasinan. Ngapain kamu bawa kipas angin? Dia jawab, Gus, istri saya wasiat. Apa wasiatnya?
saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Maka saya kasih kipas angin supaya cepat kering. Delalah tiap hari hujan, halah nggak jadi nikah-nikah. Tapi kalau istri saya alhamdulillah sudah siap untuk dimadu. Dia bilang sama saya, "Beb." Saya jawab, "Iya say," gitu kan. Saya itu bukan sayang, syaitanir rajim gitu kan. Istri saya bilang, "Saya siap untuk dimadu." Alhamdulillah. Syaratnya apa bunda? Asalkan abah mau diracun. Modiar nggak jadi saya. Kalau saya Gus Hafid ini jelas istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Mimpinya Fatimah. Apa itu Fatimah? Istri 4 satu rumah. Ya Allah, ya Allah. Saya kan bilang sama anak saya, hormati ibumu, 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 bapakmu. Anak saya tanya, ibunya berapa bah? 3. Bapaknya 1. Berarti bapak 1 ibunya harus 3. Sana kamu bilang sama bundamu. Sampai rumah istri saya masak motong-motong terong. Anak saya bilang, "Bunda, kata abah tadi di masjid yang harus dihormati ibu, bapak. Bapaknya 1, ibunya 3. Kenapa abah kok ibunya cuma 1? Apa jawaban istri saya? "Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3 caranya gimana dek? Ya dipotong-potong bunda." Gitu. Sana bilang abahmu, nggak jadi saya. Sekali saja habis mau 3 kali. Gila lu ndrok saya bilang. Ada nabi oleh Allah dikasih kelebihan kecerdasan. Siapa? Nabi Khidir. Maka sekarang juga ada ulama-ulama cerdas. Ada Kiai Said, ada Cak Nun, ada Gus Baha. Ada nabi yang dikasih kelebihan oleh Allah ketampanan. Yusuf begitu turun, Gus Miftah umpamanya sih. Langsung teriak, "Huak, huak matamu." Nabi juga ada 2. Nabi yang hanya menjadi nabi tok dan nabi yang menjadi rasul. Rasul jenisnya juga ada 2. Rasul yang sekedar rasul dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Siapakah yang mendapatkan gelar ulul azmi? Ada 5. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kelima ulul azmi ini siapakah yang terbaik di antara yang terbaik? Adalah baginda Rasulullah Muhammad. Di mana bukti kehebatan Rasulullah? Saya mau cerita. Nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah namanya adalah Adam, betul. Diciptakan di surga. Di surga itu mau ngapain saja boleh. Makanya besok anak-anak Subhanul Muslimin, saya sama Gus Hafid masuk surga, insya Allah kalian pengiringnya. Pengiringnya. Jadi saya sama Gus Hafid, sama bidadari kalian hadroan terus. Kan lumayan. Saya doakan ini, YouTuber ini masuk surga pertama kali ya. Insya Allah berangkat masuk surga nanti habis pengajian, oke? Walaupun di surga itu dipenuhi dengan kesenangan dan kenikmatan, tetapi Adam merasa kesepian. Kenapa? Karena Adam di surga tidak ada pasangan. Maka hei jomblo dengarkanlah. Kalau orang sendirian itu kesepian, itu sudah sejak zaman Nabi Adam. Maka kalau kamu besok usia sampai 30 tahun mengatakan, "Sorry, aku jomblo happy kok." Berarti kamu abnormal. Nabi Adam kesepian. Tapi santai, saya doakan sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Santai saja bro.
Santai saja. Kalau kalian yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kalian harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Akhirnya Nabi Adam minta sama Allah, ya Allah, please kasih aku pasangan. Maka Allah kemudian berkenan memberikan pasangan kepada Adam. Siapa nama pasangan dari Nabi Adam? Salah. Istri Nabi Adam adalah Bu Adam. Gus Hafid istrinya Bu Hafid. Pak Lurah istrinya Bu Lur. Pak Care istrinya Bure. Di surga itu peraturannya apapun boleh kecuali satu. Fala taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, kalian ngapain aja di sini boleh kecuali satu. Jangan pernah kamu dekati pohon ini. Disinilah pintu iblis masuk karena memang iblis dendam kepada Adam. Iblis mulai menebarkan hoak. Maka kalau adik-adik bertanya kepada saya, siapakah pembuat hoak atau hoak pertama kali? Pembuat hoak adalah iblis. Maka hari ini kalau ada orang sukanya nyebarin hoak, berarti anak cucunya. Kenapa kamu ngomong iblis sambil lihat aku? Iblis bilang sama Hawa, Wawa, kamu tahu nggak? Kenapa pohon ini tidak boleh didekati? Iblis mulai nebar hoak. Kenapa iblis? Kamu mau tahu nggak? Ya mau tahu. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Pohon ini dilarang didekati. Kenapa? Karena dari semua pohon yang ada di surga, pohon ini paling enak buahnya. Hawa terprovokasi. Akhirnya merayu si Adam. Maka santri putra, kamu tahu, gak ada ceritanya cowok itu ngerayu. Yang ada itu cowok dirayu sama cewek. Aku curiga kalau kamu suka ngerayu cewek, jangan-jangan kamu cewek. Karena hakikatnya cowok itu dirayu, cewek itu merayu. Adam dirayu oleh Hawa. Hawa bilang, Mas Adam, kok saya pengen makan buah ini? Itu gak boleh. Ini dilarang karena rasanya paling enak. Akhirnya Adam ikut-ikutan termakan hoak. Artinya apa? Kalau ada cowok dirayu sama cewek itu gak kekeh. Itu sudah dari dulu. Cowok gak tahan kalau dirayu sama cewek. Adam juga demikian. Terus gimana Beb? Ayo dong diambil. Akhirnya apa? Adam kan gak enak karena Adam tahu cewek itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk bagian kiri. Pertanyaannya, kenapa cewek diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri? Jawabannya sederhana. Cewek tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Cewek tidak diciptakan dari tulang kaki, tulang kepala. Kenapa? Supaya tidak menginjak laki-laki. Tetapi cewek diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa cewek diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati? Karena pada dasarnya cewek itu suka disayangi dan dicintai. Kalau cowok gak cinta sama cewek, jangan-jangan kamu seperti pohon pisang. Kenapa pohon pisang? Punya jantung tapi gak punya hati. Kok Gus Miftah pinter gombal? Iya, kan aku codot. Saya punya banyak bahasa seperti itu karena saya sering ngaji di kafe, ketemu mbak-mbak dunia malam. Kayak kemarin saya terakhir pengajian di salah satu klub terbesar di Surabaya, namanya The Boss. Saya ngaji di Surabaya ditelepon, Gus, ini anak-anak pada kumpul, lagi denger YouTube-nya Gus Miftah, mbok hadir di sini. Saya pikir mereka mau pengajian. Begitu saya nyampe kafe, ya Allah, sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah, modelnya SDSB, semok depan, semok belakang.
Ibarat mobil Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah. Saya begitu masuk itu, ya Allah, cewek semuanya maju ke depan minta selfie. Saya bingung, tengok kiri susu, kanan susu, depan susu, ya Allah. Makanya kenapa saya kemana-mana pakai kacamata hitam, supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Asyap mbahmu, asyap. Yang keren Gus Hafid, saya ngaji di Doli, preman Doli yang dulu semuanya kumpul, ratusan preman, mabuk, badannya penuh tato. Ada yang badannya paling besar depan sendiri. Begitu kaosnya saya buka, set, ya Allah, perutnya juga ditato. Tato apa? Beduk. Jadi perutnya udah tahu beduk ini. Saya tanya, itu tato apa bro? Beduk. Pukulnya di mana? Bawahnya katanya. Tak cari gak ketemu. Saya itu sayang dengan para pendosa, karena saya meyakini kalau mereka diarahkan pasti akan kembali kepada Tuhannya. Betul? Maka saya sering mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat. Bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Akhirnya Nabi Adam mengambil buah nih, set, makan berdua. Apa yang terjadi? Fa'azallahumas syaiton. Setan menggelincirkan Adam dan Hawa. Mereka akhirnya dibuang dari surga. Bainal masyriq wal maghrib. Antara timur dan barat. Ada riwayat yang mengatakan Nabi Adam dibuang ke negara namanya Mesopotamia. Siti Hawa dibuang ke negara namanya India. Berapa tahun mereka berpisah? Ada yang mengatakan 200 tahun. Ada yang mengatakan 300 tahun. Mereka akhirnya saling mencari. Adam berjalan dari sisi barat ke timur, mencari Siti Hawa sambil nyanyi lagu kelingan mantan. Dek, kowe mbiyen janji karo aku, nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki. Netes eloku milih deres ning pipi. Hoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasalim ajmain. Malaikatnya teriak, hoa, hoa. Nabi Adam, Nabi Siti Hawa dari arah timur mencari Adam. Berjalan bertahun-tahun gak ketemu. Akhirnya nyanyi lagu mundur alon-alon. Kalau santri ya jangan mundur alon-alon lah. Ngaji alon. Aku ngaji alon-alon, mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon-alon, mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Ulangi lagi. Aku ngaji alon-alon, mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon-alon, mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Shallu ala Nabi Muhammad. Adam nyari lagi ke sana kemarin gak ketemu. Akhirnya Adam ingat lagu Ditinggal Rabi. Ayo le, ambiar versi sholawat. Hatiku rasane loro, nyawang konco adoh karo agama.
Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru yo dikepuki ayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali. Ulangi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali. Ayo versi aslinya. Hatiku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya nangis getih eloku remuk ajur rasaku kowe tega ninggal aku apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali Hadroh berhenti, jamaah yang kencang. Ya Rabbi bil balik sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hal ahwali marrotan wahidatan. Ulangi lagi ya Rabbi bil baligh maqam waghfir lana ya wasi'al karami huwal turja syafa'atuhu li kulli haulim. Ayo Suban siap-siap sekali lagi yang lebih kencang dari Purbolinggo untuk Indonesia. Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal awali mutabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Adam cari Hawa nggak ketemu,
Hawa merasa di PHP oleh Adam. Akhirnya nyanyi lagu Korban Janji. Wes ra nyanyi kesel aku. Emangnya kamu tahu Korban Janji? Kowe lunga pas aku sayang, tanpa pamit ngadong ngono wae. Dan kau campakkan diriku tersakiti sendiri di malam itu. Syairnya saya ganti. Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turu sakarepmu dhewe. Nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia, lupa akhiratmu. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tak ganti syairnya. Tanpa cendol dawet matamu, pengajian malah kecantol cawet. Tanpa sebab kowe lunga ninggal salat, kamangka salat tanda syukur nikmat. Elingo urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat selawase. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari. Ayo syair asline. Tanpa welas kowe lunga mbiyen, rono mesake aku sithik wae. Ngapoti tresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku, tersakiti sendiri. Ayo, kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Kowe lunga pas aku sayang, tanpa pamit kowe ngadong ngono wae. Aku ra ngerti salahku, dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tepuk tangan untuk Subhanul Muslimin. Malah kaya konser Didi Kempot. Kowe ngomong cendol dawet tak ajar.
Cendol dawet, cendol. Loh ya cangkemnya ya iso. Nyuwun sewu lho Kiai. Nur itu cabu bayi ini lho. Akhirnya apa? Setelah 300 tahun mereka berpisah, Nabi Adam tanpa dinyana sebelumnya, dia mengangkat kedua tangannya, kemudian dia mulai berdoa dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad yang tertulis di tiang arsy, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Allah waktu itu takjub dengan doanya Nabi Adam. Dari mana dia tahu nama Muhammad? Allah akhirnya bertanya kepada Adam. Allah bertanya bukan karena dia tidak tahu, tapi ingin tahu dari mana Adam tahu nama Muhammad. Hei Adam, ya Tuhan, dari mana kamu tahu nama Muhammad? Dijawab oleh Adam, Tuhan, ketika engkau menciptakan jasadku, fanafakhta fihi ruh, kemudian kau meniupkan ruh ke dalam jasadku. Meniupkan ruh. Kamu lucu, kaget kok yang dipegang cangkemnya. Kaget itu di jantung bro. Jantung tempatnya di dada. Kok kamu kaget yang dipegang mulutnya? Gege itu bukan gigi tapi jantung. Iki lho, sing rupanya kayak Kipli lho. Fanafakhta fihi ruh. Malaikatnya haus, nggak dikasih minum soalnya. Wayai. Udah nggak usah dikasih minum, pengajiannya mau bubar, mau ganti ishari. Apa kata Adam? Ketika engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, fanafakhta fihi ruh. Kemudian apa? Warafa'tu ra'si. Kemudian aku mengangkat kepalaku. Aku melihat di tiang arsy ada nama Muhammad bersanding dengan namamu. Makanya adik-adik jangan kaget kalau di masjid kenapa ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Itu adalah gambaran di tiang arsy. Kok Nabi Adam, Nabi yang pertama sudah ada Nabi Muhammad di tiang arsy? Itulah kenapa kemudian Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyidil Awwalina wal Akhirin. Tuan pertama dan tuan terakhir. Tuan pertama, Nur Muhammad diciptakan lebih dahulu daripada sebelum dunia seisinya. Semua nabi, 124.000 nabi, hanya bagian kecil dari Nur Muhammad. Tetapi dalam penciptaan jasadnya Nabi Muhammad yang paling terakhir kali. Diutus sebagai nabi terakhir. Akhirnya Nabi Adam berdoa, ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad yang tertantum di tiang arsy, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung doa Nabi Adam dijawab. Adam, selamat, SMS Anda diterima. Akhirnya Nabi Adam bisa ketemu dengan istrinya gara-gara memulai doanya dengan membaca